Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan perkenalkan nama saya Gumilandra dan di sini saya akan kembali mengenai tugas ke-13 untuk mata kuliah auditing 1. Dan kali ini saya sudah membaca pertanyaan tugas ke-13, akan saya menjawab semua pertanyaannya. Ini dia. Ya, pertanyaan nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan laporan keuangan disusun dengan basis kelangsungan usaha? Ya, saya akan menjawabnya adalah laporan keuangan disusun dengan basis kelangsungan usaha adalah laporan keuangan yang disusun dengan asumsi bisnis, entitas berjalan baik dan entitas akan terus beroperasi di masa depan. Terus kecuali jika manajemen yang bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau manajemen tidak memiliki alternatif realistik kecuali melikuidasi atau menghentikan perdagangan. PSAK 1 mengharuskan manajemen menilai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Pertanyaan nomor 2. Apa risiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal yang mungkin terjadi terkait kelangsungan usaha? Ya, saya akan menjawab. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan. Nah, itu ada dua. Yang pertama adalah dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Terus yang kedua, dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana Anda mengaudit untuk mendeteksi adanya keraguan atas kelangsungan usaha? Ya, saya akan menjawabnya. Ini adalah saya menggunakan dengan cara prosedur analitis. Nah, jadi dalam melaksanakan review menyeluruh, auditor harus membaca laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan dan mempertimbangkan kecukupan bukti yang diperoleh sebagai tanggapan atas saldo-saldo yang tidak biasa atau di luar perkiraan, serta hubungan-hubungan berbagai macam prosedur analitis yang bisa dilakukan. Nah, yang itu ada dua. Yang pertama, ada tiga ya. Yang pertama, diterapkan pada bagian-bagian audit yang kritis yang ditemukan selama audit yang berlangsung. Terus yang kedua, berdasarkan data laporan keuangan setelah semua penyelesaian audit dan reklasifikasikan diterima klien atau dicatat dalam pembukuan klien. Nomor 4. Kapan tepatnya seorang akuntan publik meragukan kelangsungan usaha klien atau disebut dengan audit? Ya, saya akan menjawabnya adalah jika penilaian manajemen mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, maka audit harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut.
Pertanyaan nomor 5. Jika seorang akuntan publik ingin menekankan kepada pembaca laporan mengenai adanya kesaksian akan kelangsungan usaha auditnya, apakah opininya bisa WTP? Nah, saya akan menjawab. Jika pengungkapan yang memandai disantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasikan dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam auditor untuk pertama, menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Terus yang kedua, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan suatu ketidakpastian material. Nomor 6. Bagaimana jika klien menolak untuk diberikan opini mengenai kelangsungan usahanya menurut apa yang sebaiknya yang dilakukan seorang akuntan publik? Ya, menurut saya auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Nah, sesuai dengan kondisinya, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan sebaiknya yang akan dilakukan dengan keseluruhan laporan keuangan harus diperiksa evaluasi terlebih dahulu yang akan adanya keraguan pada penyajian laporan keuangan tersebut. Nomor 7. Jika terjadinya kebangkrutan audit 8 bulan setelah opini terbit atau disebut dengan opini audit WTP tanpa paragraf penekanan suatu hal, apakah audit publik dapat dipersalahkan? Ya, saya akan menjawabnya adalah akuntan publik tidak disalahkan karena dalam kondisi kebangkrutan hanyalah masalah keuangan perusahaan dalam sebuah perusahaan yang banyak terjadinya pada kesulitan keuangan, seperti kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa. Nah, terus penunggakan pembayaran dividen, terus penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit, biasanya restrukturisasi, terus kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru atau disebut juga penjualan sebagian besar aktiva. Dan akhirnya saya sudah menjawab pertanyaan soal di tugas ke-13. Dan di sini saya tidak lama-lama, saya akan mengakhiri penutupan. Saya Agung Wilandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.